Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu utawi kang kaping telu. Yang ketiga dari yang membatalkan wudu, zawalul aqli, itu hilangnya akal. Zawalul aqli itu hilangnya akal, artinya tidak sadar. Ail ghalaba alaihi, ail ghalabati tegesi mengalahkan, alaihi atas akal. Bisa karin kalawan sebab. Mabuk. Bahasa yang keren lah mabuk, yang keren. Enggak ada yang keren tuh. Hah? Bisa karing kalawan sebab mabuk, au maradin atau sakit, au jununin atau gila, au igmain atau semaput atau pingsan, au ghairi dalika atau selainnya mongkono sakarin ila akhirih. Jadi yang ketiga dari yang membatalkan wudu yaitu hilangnya akal. Artinya enggak sadar. Baik karena faktor dia mabuk, jadi dia sudah tahu bahwa apa yang dia mau minum itu termasuk miras, minum minuman keras atau sejenisnya, dia sudah tahu. Terus dia minum, akhirnya dia mabuk, maka itu termasuk wudunya batal. Kenapa? Karena dia nggak sadar, atau mungkin karena faktor sakit, atau mungkin gila. Jadi ketika dia barusan saja wudu umpamanya, ternyata dia mungkin kemasukan jin atau yang lainnya, akhirnya gila, maka wudunya batal. Atau mungkin dia karena semaput atau pingsan, jadi dia biasanya karena nggak makan umpamanya, jadi di pagi hari dia ikut upacara umpamanya, ikut upacara belum makan, terus lumayan lama berdirinya, terus panas juga, akhirnya dia langsung pingsan, maka wudunya batal. Atau yang lain. Warabi'u utawi kang kaping papat iku lamsur rajuli, itu bersentuhannya laki-laki al-mar'atal ajnabiyah, al-mar'ata ing wong wadon al ajnabiyatah yang bukan mahramnya. Lamsur rajuli yaitu demek atau menyentuhnya laki-laki al-mar'atal ajnabiyatah ing perempuan yang bukan mahramnya. Wairul mahrami, tegesi yang bukan mahram. Walau maitah, walaupun itu sudah mayat. Jadi Zaid dengan Zaidah ini termasuk pasangan sehidup semati. Zaid punya wudu, ternyata menyentuh istrinya yang sudah meninggal. Maka wudunya yang masih hidup itu batal, tapi wudunya yang meninggal itu enggak apa-apa, dia sudah meninggal. Ya, artinya apa? Ketika dia sudah dimandikan, disucikan, bahkan sudah diwudui, terus mau disolati jenazah, sebelumnya sempat suaminya itu nyentuh atau bagaimana, maka enggak apa-apa bagi yang sudah meninggal. Artinya tidak usah diwudukan yang kedua kalinya, langsung disolati. Yang batal bagi yang hidup, paham ya? Yang batal bagi yang hidup. Wal muradu utawi kang den karepaken birrajuli kalawan rajul, yang dimaksud dengan laki-laki di atas tadi, wal mar'ah dan perempuan. Dzakarun wa unsa, dzakarun itu wong lanang, wa unsa dan perempuan, balagha hadda syahwah, balawa kang temeka sapa dzakar lan unsa, yang sudah nyampe
haddas syahwati ing batasan syahwat urfan ing dalam secara uruf. Ya kalau memang secara uruf tidak disyahwati, contohnya Mbak Amil terus punya wudhu, terus gendong Ahsin atau Mas Deren gendong, ya nggak apa-apa, mosok syahwat sama Deren. Artinya wudhunya tidak batal. Kenapa? Karena secara uruf ya Ahsin Deren masih usia 2 tahun atau mungkin 2,5 tahun ya. Tapi kalau memang Mbak Amil gendong rasanya batal. Paham ya? Kenapa ya? Karena secara uruf itu apa? Ya syahwat. Wal muradu utawi rasa. Wal muradu utawi kang den karepaken bil mahram. Mahram ya, bukan muhrim. Maaf ya nggak boleh sentuhan karena kita bukan muhrim. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Nggak boleh. Kenapa? Karena bukan mahram. Benar. Nggak boleh. Kenapa? Karena bukan muhrim, itu salah. Cuman lumrahnya ketika kita komunikasi atau via tulisan, nggak boleh. Kenapa? Karena bukan muhrim. Jelas bukan muhrim. Wong tidak ihram ya, tidak haji atau tidak umroh. Bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram. Nggak boleh. Kenapa? Karena bukan mahram. Wal muradu utawi kang den karepaken bil mahrami kalawan mahram. Adapun yang dimaksud dengan mahram, man iku wong harum makang haram opo nikahuha opo menikahi man. Li ajli nasabin, karena dari jalur nasab. Karena nasab maka itu mahram. Karena mahram ya berarti wudunya enggak batal. Contohnya Mbak Alfia sama Mas Rasa ini saudara umpamanya. Ya karena saudara bersentuhan ya nggak apa-apa, wudunya tidak batal. Kenapa? Karena saudara. Atau nasab aurodoin, atau karena jalur rodo. Karena jalur rodo. Contohnya dulu waktu kecil Mas Farhan sempat rodo atau menyusu pada ibunya Mbak Arina Ainur Rahmah qoblal haulain, sebelum 2 tahun. Lah sekarang ketemu sama-sama kuliah, Mas Farhan kuliah, Mbak Arina kuliah. Ya nggak boleh nikah. Kenapa? Karena rodo, saudara rodo. Karena saudara rodo berarti bersalaman, sentuhan, wudunya tidak batal. Au musyawarah atau mertua. Jadi nggak boleh menikahi mertua, bahkan itu namanya mahram mu'abbad. Apa mu'abbad? Selamanya mahram, walaupun cerai dengan istrinya, yang namanya mertua tetap mahram. Tidak boleh kawin dengan mantan mertua. Tapi kalau ipar dia sudah cerai dengan istrinya meninggal, kawin dengan iparnya nggak apa-apa. Kalau istrinya sudah meninggal atau cerai. Tapi kalau mertua ya nggak boleh, namanya mahram mu'abbad. Dalam hal ini contohnya Mas Haikal, menantunya Mbak Baby namanya.
terus salaman, ya nggak apa-apa, karena itu namanya mahram musyawarah. Nah, mahram musyawarah. Terus Mas Haikal cerai dengan istrinya, sama Mbak Baby ya tetap mahram, walaupun sudah cerai atau mungkin ditinggal mati. Jadi mertua itu selamanya tetap mahram. Tidak boleh nikah atau kawin dengan mertua walaupun sudah bercerai dengan istrinya. Bedanya dengan ipar atau bibinya, itu nggak boleh. Nggak bolehnya karena faktor jam'in. Artinya ketika dia sudah cerai dengan istrinya, ya silakan nikah dengan iparnya. Tapi kalau memang dengan mertua, selama-lamanya tetap tidak boleh. Tadi itu yang membatalkan wudunya kalau memang min ghairi hail. Min ghairi hailin kalawan tanpa memakai penghalang. Kalau pakai penghalang seperti pakai sapu tangan atau mungkin pakai plastik umpamanya ya. Nah, dalam contoh tadi umpamanya Mas Rasa salaman dengan Mbak Ainur Rahmah, pakai sapu tangannya nggak apa-apa. Nah, atau mungkin pakai sajadah umpamanya nggak apa-apa. Ya khruju metu ma opo masalah law kana lamun ono hunaka ing dalem mengkono panggonan opo hail khabar hunaka iku ing dalem mengkono panggonan opo hailun opo penghalang mongko fala naqadah atau fala naqadah mongko tidak ada batal iku maujud hina idin ing dalem nalaikani ono hail. Kalau pakai hail, pakai sapu tangan, pakai sajadah, pakai karpet umpamanya nggak apa-apa. Atau pakai tembok ya, salaman pakai tembok ya nggak apa-apa. Wudunya tidak batal.